handsome and strong, but always the first to tell me I'm wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya rahmat dan hidayat serta kesehatan untuk bisa membuat video untuk UTS atau mid semester tahun 2020 ini. Selawat dan salam tidak lupa juga saya hanturkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, yaitu Rasulullah SAW. Baiklah, yang terhormat kepada Dr. Abdul Mukti SAG MA selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu kalam. Semoga dimanapun Bapak berada, Bapak selalu dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Baiklah, di video ini saya akan memenuhi tugas Bapak untuk UTS atau mid semester tahun 2020 ini. Silahkan disimak. Menurut pandangan saya terhadap ilmu Islamic worldview dalam kelahiran dan perkembangan ilmu kalam ini, Islamic worldview adalah permasalahan alam semesta, tujuan hidup sang pencipta, masyarakat, dan akhirat. Islamic worldview dalam proses kelahirannya sangat berpengaruh dalam kehidupan Islam. Worldview tidak dilahirkan secara tiba-tiba, tetapi harus melalui perjalanan atau beberapa proses yang sangat teramat panjang. Setelah melalui proses yang teramat panjang tersebut, kita bisa mengetahui beberapa aktivitas dalam worldview Islamik. Nah, aktivitas diantaranya adalah yaitu tentang agama, aktivitas budaya, aktivitas kultur, aktivitas tradisi, dan kepercayaan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Worldview Islamik juga diawali dengan turunnya wahyu yang disampaikan kepada para nabi melalui perantara malaikat. Kemudian wahyu tersebut tersebarluaskan kepada umat manusia. Nah, berdasarkan wahyu tersebut, manusia membuat bangunan struktur keilmuan dan dilanjutkanlah struktur tersebut dengan segala aktivitas ilmiah dan melahirkan ilmuwan. Lalu ilmuwan tersebut memberikan mekanisme penyebaran ilmu dari ilmu-ilmu yang masih umum itu kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa disiplin ilmu dan konsep-konsep dasar. Maka tersebarlah ilmu tersebut kemudian menyatu menjadi worldview Islamik. Dan pandangan hidup Islamic worldview dalam perkembangan ilmu kalam sangat berpengaruh ya, karena perkembangan ilmu kalam sangat banyak sekali problematika. Apa itu problematika? Problematika itu adalah permasalahan. Worldview dalam perkembangan ilmu kalam ini dimulai pada masalah politik. Apa yang dimaksud dengan masalah politik tersebut? Masalah politik yakni dalam menentukan pengganti khalifah Rasulullah SAW. Problematika ini mulai semakin nampak ketika terjadi pembunuhan pada Khalifah Utsman bin Affan dan dilanjutkan oleh pemilihan Ali bin Abi Thalib, dan dilanjutkanlah dengan perselisihan antara Ali dan Aisyah dan Ali Muawiyah. Berdasarkan dari kisahnya, jelaslah Islamic worldview ini dalam ilmu kalam memiliki banyak sekali problematika atau permasalahan yang harus diselesaikan para khalifah dan teruslah sampai ke anak cucunya. Nah, yang kedua itu tentang ruang lingkup ilmu kalam terletak pada 3 persoalan. Yang pertama itu tentang persoalan ilmu ilahiyat. Apa itu ilmu ilahiyat? Ilmu ilahiyat ialah esensi Tuhan itu sendiri dan segenap sifat-sifatnya dan masalah-masalah yang diperdebatkannya. Nah, masalah-masalahnya ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tentang sifat-sifat umum, sifat-sifat Tuhan. Yang kedua
kedua yaitu tentang kudrat dan iradat Tuhan. Yang ketiga yaitu tentang persoalan kemanusiaan, kemauan bebas manusia. Masalah ini erat kaitannya dengan kudrat dan iradat Tuhan tadi. Yang keempat yaitu tentang masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak, apakah Al-Quran ini azali atau baharu. Nah, yang kedua yaitu tentang Qismul Nububiyah. Apa itu Qismul Nububiyah? Qismul Nububiyah ialah hubungan yang memperhatikan antara khalik dan dengan makhluk. Nah, Qismul Nububiyah ini juga membicarakan tentang suatu utusan. Nah, yang utusan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan seperti malaikat. Yang kedua itu wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada Rasulnya, baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. Yang ketiga yaitu para rasul itu sendiri menerima perintah dari Tuhan sesudah mati nantinya, yang disebut Qismul Al-Sam'iyat. Nah, selain persoalan yang ruang lingkup ilmu kalam, juga terdapat macam-macam ruang lingkup ilmu kalam. Nah, yang pertama itu ada zat Allah, yang kedua yaitu sifat Allah, yang ketiga yaitu kekuasaan Allah, yang keempat yaitu kehendak Allah, yang kelima yaitu perintah Allah, dan yang terakhir yaitu kudrat dan iradat. Maaf, bukan kudrat dan iradat, tapi qada dan qadar. Nah, tadi yang pertama itu persoalan tentang Qismul ilahiyah. Nah, yang kedua itu Qismul Nububiyah, dan sekarang yang ketiga yaitu fungsi ruang lingkup pada ilmu kalam. Nah, fungsi ruang lingkup pada ilmu kalam ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu memperkokoh norma ajaran Islam, yaitu iman sebagai landasan akidah Islam sebagai perwujudan syariat Islamiyah atau ibadah dan muamalah. Yang kedua itu membeberkan sekuat tenaga akidah Islamiyah sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kodratnya. Yang keempat yaitu untuk menumbuhkan tauhid dengan dihadirkannya dalil akal sebagai argumentasi yang mudah dicerna oleh manusia. Sekarang pertanyaan yang ketiga itu tentang sejarah munculnya sekte-sekte dalam Islam. Sejarah munculnya sekte-sekte dalam Islam ini dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW, karena Rasul sebagai seorang tokoh yang sangat sentral, yaitu tokoh panutan bagi umat-umat Islam. Di samping sebagai seorang nabi dan juga rasul, beliau juga seorang kepala pemerintah, sehingga ketika beliau wafat, masyarakat Madinah sangat sibuk memikirkan mencari pengganti beliau sebagai kepala negara dan pemerintah. Sekte-sekte yang muncul setelah kepergian beliau menjadi persoalan yang mewarnai persatuan dan kesatuan umat Islam. Sebelum sekte-sekte itu muncul, tentulah ada beberapa penyebab. Nah, apa saja penyebab itu? Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi bersabda yang berbunyi, kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, kaum Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah pula menjadi 73 golongan. Nah, berikut penyebab-penyebabnya. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat di antara kelompok Islam. Nah, perbedaan pendapat ini juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama para sahabat Ansor atau golongan Ansor. Yang kedua yaitu pendapat para sahabat Muhajirin. Nah, tadi yang pertama itu penyebab permasalahan dalam sekte-sekte Islam ini. Yang pertama penyebabnya adalah permasalahan dalam kelompok Islam. Yang kedua yang ini adalah penyebab munculnya aliran-aliran teologi Islam. Nah, aliran-aliran teologi ini terbagi menjadi 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, yang pertama yaitu tentang faktor internal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada fanatisme, yang kedua
kedua ada perebutan kekhalifahan atau kepentingan politikus dalam hal itu. Yang ketiga itu melakukan pembahasan masalah-masalah yang sangat-sangat rumit. Yang keempat yaitu adanya ayat-ayat mutasyibahat dalam Al-Quran. Nah, setelah faktor internal ada faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu pergaulan kaum muslimin dengan penganut berbagai agama terdahulu dan masuknya sebagian mereka ke dalam Islam. Yang kedua yaitu penerjemahan buku-buku filsafat. Pengaruh buku-buku filsafat terhadap perbedaan pendapat dalam Islam tampak sangat jelas. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Ahlus Sunnah yang pertama itu ciri-ciri yaitu Ahlus Sunnah selalu memelihara wal Jamaah. Nah, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki tugas dan memelihara keutuhan jamaah Islam dan pengertiannya yang sangat luas atau menyeluruh. Yang kedua yaitu tentang Ahlus Sunnah selalu bersikap tasamuh atau toleran. Ada beberapa faktor yang mendasari hal ini. Yang pertama yaitu Ahlus Sunnah secara fitrah selalu toleran pada perbedaan mazhab Allah. Akidah disebut sebagai masalah pokok agama atau usuluddin. Yang kedua yaitu toleran pada perbedaan mazhab fikih. Fikih termasuk dalam ranah furu'iyah atau cabang dalam agama. Yang ketiga yaitu Ahlus Sunnah selalu bersikap tasamud atau at-tawasud atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim ataupun tidak ekstrem kiri ataupun tidak ekstrem kanan. Nah, yang keempat yaitu Ahlus Sunnah selalu bersikap tawazun atau seimbang dalam segala hal atau segala macam, termasuk dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli atau dalil yang bersumber dari pikiran rasional dan dalil nakli atau bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Yang kelima yaitu yang terakhir yaitu Ahlus Sunnah selalu bersikap al-ihtidal atau tegak lurus. Nah, selesai sudah saya menjawab tugas dari pertanyaan Bapak, yaitu sebagai pengganti ujian tertulis atau UTS atau mid semester tahun 2020 ini. Saya berharap semoga jawaban saya dari pertanyaan Bapak ini bisa Bapak mengerti dan Bapak pahami. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Mukti SAG MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Kalam. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf Pak, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya Asa Maisawati dari kelas 1A Prodi Ekonomi Syariah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.